Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal masa' wa nashkurullah syukran katsiran wa da'iman ila Allah jalla wa ala li'annana nahnu al-an nadrusu wa nudarrisu wa nata'allamu wa fallahu jalla wa ala a'ta ni'aman katsiratan wa minha ni'matu talabil ilm, ni'matul farag fi hadhihi fursah jalilah wa karimah. Fahimtunna insyaallah. Fahimtunna ummahat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nutarjim ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena hari ini kita belajar kembali, berjuang kembali, menelaah apa yang menjadi kewajiban kita saat kita hidup di dunia ini. Ada beban yang harus kita tunaikan. Di antaranya adalah mempelajari dan memahami aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan, tinjauan, dan pondasi dalam memahami arti dan tujuan kita hidup di dunia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabinya, mengutus para nabinya, menurunkan kitab-kitab sucinya. Dan dari seluruh kitab suci, dari seluruh utusan Allah, ada utusan terakhir yang menjadi prioritas kita untuk kita telaah, untuk kita pelajari. Apalagi kita yang melabeli diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Harusnya kita bersungguh-sungguh perhatian besar kepada ilmu ini. Ilmu ini adalah ilmu yang bisa meninjau dan memberikan manfaat kepada kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita ingatkan pada ummahat sekalian, terlebih beberapa pekan, mungkin beberapa hari ke depan, kita akan memasuki Syahrul Al-Quran. Fihi nazal Al-Quran. Wa fihi nazal Al-Hikmah wal-Furqan. Di mana bulan tersebut
diturunkannya kitab yang bukan sembarang kitab, berisi semua kisah dari zaman pertama kali manusia diciptakan sampai dengan manusia masuk ke dalam negeri akhir. Setiap kalimatnya yang berbicara bukan makhluk seperti kita yang penuh dengan khilaf, yang penuh dengan kesalahan, yang berucap, yang menulis, atau yang mengatakan isi dari kitab tersebut adalah dari Sang Pencipta seluruh alam semesta ini. Dari yang kita ketahui sampai yang tanpa kita ketahui. Dari alam dunia sampai kepada alam barzah dan akhirat. Dari alam manusia sampai kepada alam jin. Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kebesarannya, kekuasaannya seluas langit dan bumi. Harusnya kita perhatian lebih kepada Al-Quran, kepada panutan kita yang membawa Al-Quran, yang mengajarkan kepada para sahabatnya, yaitu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harusnya kita bersungguh-sungguh berjuang kembali menjelang Ramadan sampai nanti memasuki bulan suci Ramadan. Manfaatkanlah waktu kita dengan baik. Manfaatkanlah waktu kita dengan bijak. Karena setiap yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sekecil apapun, semua akan tertulis. Dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita iman. 50.000 tahun kataballahu maqadir al-khalaik qabla 50 al-fasal. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis, telah mencatat sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tercatat di lauhah, papan yang besar yang tertulis dari qadanya kita, ya, dan takdirnya kita. Ahibati fillah wa ummahati rahimakumullah. Mada darsuna al-an fi hadzal masa ya ummahat? Darsuna al-an Kitabut tasrif. kitabut tasrif atau al-muyassar? Kitabut tasrif. Kitabut tasrif. Ya. Berarti kita masuk ke kitabut tasrif. Ya. Untuk pembahasan Al-Qur'annya itu di pekan keberapa, Ummahat? Pekan kedua. Dua. Kedua ya. Berarti Dua. kita nggak dapat ya pembahasannya. Bagaimana kalau kita kombinasikan, Ummahat? Ya. Kombinasikan hari ini kita ada pembahasan latihan tentang tasrif, tapi di surat yang akan kita bahas yaitu surah Al-Falaq. Bagaimana? Nah, Ustaz. Ya. Jadi sekali dayung bukan 2-3 pulau lagi ya, 5-6 pulau terlampaui, Masya Allah. Ya. Jadi kita dapat faedah yang lebih banyak ya. Baik. Sepakat, muafiq insyaallah. Muafiq insyaallah. Insyaallah. Tayyib ya. Ummahat bisa buka mushafnya dan siapkan juga kitab tasrifnya. Mushafnya disiapkan, kitab tasrifnya disiapkan. Kelas? Ustaz. Nah.
kita akan ya. Jadi Ummahat pakai mushaf dan disiapkan juga untuk kitab tasrifnya untuk mengetahui ini bab berapa, tasrifnya apa. Nah, kita akan mulai ke suratul Falaq. Ya, suratul Falaq. Ya, sedikit informasi mungkin seperti Ibu Evi dan Ibu Marianti sudah membahas ya surah Al-Falaq di kelas BA. Tapi tentu pembahasannya lebih spesifik ya di kelas JIM. Jadi insya Allah tidak akan bosan. Ya, baik. Sekaligus mungkin akan kita lihat tasrif Ummahat nih. Kan sudah jauh ya, insya Allah. Kita mulai dari suratul Falaq. Dari judulnya saja suratul Falaqi termasuk ke dalam kaidah. Sebutkan langsung. Mudhafun ilaih. Sahih. Kan kita sudah sepakat ya kelas JIM. Namanya bukan mudhaf wa mudhafun ilaih lagi. Apa? Nah, ya, itu ditebalkan aja. Apa? Idhofah. Idhofah. Ya. Al-idhofah atau idhofah. Suratul Falaq kaidah dari idhofah. Ya. Penyandaran. Paham tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Artinya kan punya mushaf kan ya? Nah, Artinya waktu subuh. Waktu Subuh. subuh. Ya. Di buku ya, artinya waktu subuh. Ya. Baik. Kalau di terjemahan bahasa Arab, ya, falak itu adalah waktu menyingsingnya matahari. Ya. Waktu bergilirnya matahari. Ya, matahari ini kan bergerak ya. Ya. Yang bergerak matahari apa bumi? Dua-duanya bergerak Ummahat. Cuman bumi itu berputar, kalau matahari berputar juga tapi dengan tempat yang berbeda. Kalau bumi berputarnya diam di tempat tapi dia berputar. Pada porosnya. Ya. Naam. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Jadi suratul Falaq dari kata falaqo. Ya. Falaqo. Nah, langsung ke tasrif nih langsung. Ya. Oh ya, ya. Falaqo. Ada yang bisa mentasrifkan falaqo? Fi'il madhinya, tasrif lugawi. Falaq. Betul? Lanjutkan nggak apa-apa. Oh gitu ya. Falaqo. Falakot, falakota, falakna. Betul. Masya Allah. Falakma, falaktunna. Masya Allah. Ya. Mumtaz. Ya. Barakallahu fikunna pada Ummahat. Ya. Alhamdulillah. Falaqa. Artinya waktu menyingsing. Artinya kita saat itu sedang di waktu menyingsingnya matahari. Ya, waktu subuh lah udah bahasa kitanya ya, agar lebih mudah. Makanya di terjemahan menggunakan kata waktu subuh. Tapi lebih tepatnya lagi adalah waktu menjelang matahari menyingsing. Kapan itu waktu menjelang matahari menyingsing? Itu dimulai secara orbit bumi dan matahari dari waktu subuh sampai matahari terbit ya. Atau kalau kita bicara dari sepertiga malam ya, mulai dari sepertiga malam sampai menjelang waktu subuh namanya falaqah ya. Jadi kalau kita buat kalimat falaqtu, artinya adalah aku ada di waktu menyingsingnya matahari, begitu. Waktu subuh. Ya. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz.
Insya Allah. Dapat tuh ilmunya ya. Masya Allah. Kita coba dengan ayat yang pertama. Silakan dibaca sama-sama Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Masya Allah. Qul a'udzu birabbil Birabbil falaq. falaq. Ya. Kita lihat di sini. Artinya dulu lah. Karena kan nanti ada tasrif nih. Artinya dulu. Mushafnya apa? Di dalam mushaf. Artinya katakanlah Aku berlindung kepada kepada Tuhan yang menguasai subuh atau Masya fajar. Allah. Atau fajar. Nah, ini yang menjadi keutamaan bahasa Arab. Kenapa Allah menggunakan ya kitab suci terakhir menggunakan bahasa Arab. Ya. Karena ada yang mirip-mirip tapi tidak sama. Kembar tapi berbeda. Ya. Makanya lihat di sini, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, kepada Allah yang menguasai, yang memelihara waktu subuh. Artinya waktu menyingsingnya matahari. Tapi tidak menggunakan kata birabbis subhi. Tidak. Allah menggunakan kata al-falaq. Karena dari sepertiga malam waktunya sampai matahari terbit. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Beda dengan birabbil fajr. Nah, kan sudah ada namanya suratul fajr ya, wal fajr. Walayalin asyar. Nah, sampai akhir. Ya, beda. Mirip tapi tidak sama. Ya. Ada apa di waktu subuh sampai Allah perintahkan kepada nabinya untuk berlindung kepada Allah dari waktu yang namanya subuh. Ya, di mana Allah menguasai waktu subuh. Karena ada yang mengaku dirinya penguasa di waktu subuh, bisa jadi, atau karena memang ada makhluk-makhluk yang ya tidak bertanggung jawab yang melakukan sesuatu di waktu subuh. Nah, ini maknanya secara bahasa ya. Ya, baik. Sekarang kita coba perkata kul. Katakanlah. Coba tasrifkan kata kul dalam fi'il amr. Nah, apa tasrifnya? Silakan. Langsung saja dibaca, silakan. Sama seperti apa? Idrib. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Nah, itu kan bab pertama, gitu ya. Nah, kalau kul itu tidak di bab pertama, tidak juga di fi'il solasi, ya solasi apa, mujarad maupun mazid itu nanti ke fi'il yang ada huruf ilatnya. Tapi minimal kita tahulah wazannya. Ya, dari if'il gitu ya. Berarti kul apa? Kula, ya betul. Kula. Ya, kula. Kulu. Betul, Masya Allah. Kuli. Ya, kuli. Kula. Nah, kuli. Kula sama ya. Kulna. Kulna. Pendek. Kulna. Naam. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Masya Allah. Ya. Sama yang ada ketemu huruf ilat ya. Huruf ilat itu huruf mat ya. Alif, waw, ya. Memang agak sedikit berubah ya. Kenapa? Karena yang namanya ketemu huruf ilat, huruf cacat yang membuat fiil itu menjadi cacat. Cacat secara tasrif. Kan harusnya kan if'il, if'ila, if'ilu kan gitu ya. If'ili, if'ila, if'ilna. Nah, jadi dicacatkan dengan huruf ilat. Seperti ud'u. Nah, udu'a. Nah, jadi kan susah ya. Yang betul apa nih? Udua ya. Jadi beda lagi. Ya. Ud'u ya. Ud'u. Nah, itu nanti ada lagi pembahasan tentang fiil yang bertemu dengan huruf illat. Ya. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Berikutnya a'udzu. Nah, dari kata apa? A'adza yu'idzu.
Dari afwan, dari a'adha ya ya'udhu. Adha ya'udhu. Afwan, adha ya'udhu. Dari kata adha ya'udhu. Ya, ya apa? Ya'udhu. Ya, ya'udhu. Berarti ditasrifkan nih ya'udhu. Tasrif apa nih Ummahat? Fi'il mudhari' ma'ruf. Apalagi ada huruf ilatnya. Ya. Jadi apa Ummahat? Ya'udhu, ya'udhani. Lanjutkan. Ya'uduna. Mm-mm. Ya'udhu. Ta'udhu, ta'udhu. A'udzu Ta'udani. Ta'udani. Mm-mm. Ta'uduna. Ya'udna. Nggak Ustaz kalau yang fi'il ini. Fi'il mudhari' ya. Nah, Ummahat buka di kitab tasrifnya di bab yang pertama aja. Cari yang fi'il mudhari'. Yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu ya. Kalau di bab pertama yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ya, berarti masuk ke bab keberapa tuh? Yaf'alu. Bab berapa Ummahat? Itu Coba lihat. bab 3 Ustaz. Bab 3. Buka bab 3. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ya. Af'alu, naf'alu. Masukkan ke kata ya'udhu. Memang agak berbeda. Kenapa? Karena ada huruf waw. Huruf ilat. Ya'udhu, ya'udhani, ya'udhuna. Ta'udhu, ta'udhani, ya'udhna. Ta'udhu, ta'udhani, ta'udhuna. Ta'udhina, ta'udhani, ta'udhna. Ya. A'udhu, na'udhu. Jelas ya sampai di sini? Fahimtunna? Fahimtunna Ummahat? Nah. Bab 3 yang selesai Mujarrad. mujarad ya. Ya. Karena yang bertemu dengan huruf ilat biasanya ada di sulasi mujarrad wazannya. Thayyib, kita lanjut. Ya. Bi huruf jar, Rabbi adalah mudhaf, al-falaki mudhafun ilaih. Idhofah. Nah. Lanjut ayat yang kedua. Silakan dibaca Ummahat. Min syarri ma khalaq. Nah, Masya Allah. Setiap ayatnya ada fiilnya nih, Masya Allah. Min syarri ma khalaq. Artinya apa? Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ya. Sebenarnya yang ada di mushaf itu jadi muter-muter. Dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Diciptakan. Ya, yang diciptakan. Ya, semua makhluk ya ciptaan Allah kan gitu ya. Iya. Ya. Makanya kita lihat di sini min syarri dari kejahatan. Kejahatan apa yang ia ciptakan. Nah, apa yang ia telah ciptakan artinya makhluknya. Ya. Berarti ada kejahatan besar di waktu subuh, Ummahat. Di waktu falak ini ada kejahatan besar. Di antaranya kejahatan itu adalah dari makhluknya. Nah, makhluknya ini masih dipertanyakan siapa ya makhluknya. Ya, apakah si fulan ataukah si fulana kan gitu ya. Masih dipertanyakan. Makhluknya yang melakukan kejahatan ini masih dipertanyakan. Ya. Nah, kita sudah tahu artinya. Sekarang kita lihat kata min huruf jar, syarri apa? Syarri kejahatan. Isim majrur. Dan idhofah Ummahat. Idhofah, iya benar. Taunya dari mana idhofah? Lihat harokatnya syar. Kasrah atau kasratain? Kasrah. Naam. Mudhaf itu syaratnya tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Setiap dia tidak bertanwin, maka setelahnya adalah
mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya. Mudhafun ilaihnya dalam bentuk apa? Fi'il. Fi'il. Ciptakan. Variannya berbeda, jenisnya beda gitu ya. Nah, kita kan tahunya jenisnya Rabbil Falak gitu ya, kaidahnya. Nah, ini dengan jenis yang berbeda, syarri ma khalaq. Dari kejahatan. Kejahatan siapa? Makhluknya, apa yang ia ciptakan, apa yang Allah telah ciptakan. Begitu maksudnya. Ya. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Dan ma di sini bukan ma nafia. Maka kita pernah belajar juga. Ma setelahnya fi'il madhi, artinya tidak. Bukan. Ya. Jadi ada kemiripan nih. Jangan sampai salah ya. Ada istilahnya ma jalastu. Saya tidak duduk kan gitu ya? Iya. Ya. Ma khalaqa. Dia tidak menciptakan. Bukan. Artinya bukan itu. Jadi ma itu ada ma nafia. Ada ma kita tahunya di dalam kitab tasrif kitab muyasar ya. Ada ma yang menasabkan. Oh ya. Adwatun nasibah. Muter lagi, buka lagi muyasarnya gitu ya. Murojaah lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Setidaknya kita tahu ya. Ma di sini adalah ma adwatun nasibah. Ya. Baik. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Kita mulai tasrif kata khalaqa, kata kerja tuh. Khalaqa yakhluqu. Berarti apa? Yakhluqu apa yahlaku? Yakhluqu dong. Fa'ala yaf'ulu. Berarti itu bab berapa tuh, Ummahat? Boleh dibuka. 2, Ustaz. Bab 2, Masya Allah. Langsung ya. Satset langsung cepat ya, Masya Allah. Ya. Silakan ditasrifkan kata khalaqa, Ummahat. Silakan. Khalaqa itu ya, Ustaz. Iya, betul. Dimulai ya. Sama-sama, Ummahat. Wahid, itsnan, tsalasa. Khalaqa yakhluqu. Wa tasrif lugawinya, tasrif lugawinya. Fi'il madhi kan? Ya, fi'il madinya aja. Jangan sampai semuanya ya, panjang lagi nanti. Silakan. Khalaqa khalaqo, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna, Khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti. Iya, khalaqtu, khalaqna. Ya. Kalau tasrif istilahi nanti panjang. Khalaqa yakhluqu, khuluqan. Bukan khalqan lagi gitu ya. Masdar itu harus dihafal memang. Khaliqun, makhlukun, ya. Apalagi ukhluk. La takhluq, makhlakun, mikhlakun. Khuliqa yukhlaqu, ya. Yukhlaqu. Ya. Baik. Ini yang harus dipahami. Tasrif lugawi dulu ya. Tasrif usulnya nanti. Itu dulu. Kan kita sedang dijelaskan sedikit-sedikit umat, step by step. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ayat 3 Ummahat. Silakan dibaca sama-sama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Masya Allah. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ya. Baik. Artinya dulu seperti biasa. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Naam. Ya. Kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Berarti ada waktu malam yang tidak gelap gulita dong. Kan gitu ya logikanya. Karena di sini diperjelas kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, kita perjelas di sini. Wa adalah ya dan min dari
Dari Syarri adalah kejahatan. Ghasikin. Nah, kejahatan siapa? Nah, ini juga kaidah idhofah. Mudhaf, syarri, ghasikin, mudhafun ilaih. Dengan jenis mudhafun ilaihinya tanpa alif lam. Ya. Kapan dia beralif lam, kapan dia tidak, itu belum kita bahas. Ya. Tapi ada ternyata mudhafun ilaih yang tidak beralif Nah, lam. Nah, ghasikin. Apa artinya ghasikin? Dari kata ghasaqo. Nah, tasrif lagi nih. Malam yang Ya. gelap. Hah? malam, malam, Malam yang gelap. malam, Oh, malam. malam artinya malam. Lail ya. Ternyata ghasikin artinya bukan malam. hmm. Ya. Bukan berarti salah, bukan. Tapi kadangkala kita mengartikan malam, tapi yang lebih detail bukan malam, tapi senja. Oh, Senja. senja ya, ya. Apa senja itu? Sebelum malam. Permulaan malam ya Ustaz. Di awal-awal Nah, ketika matahari terbenam. terbenam, itu awal malam tuh. Ya, perjelas ya. Ghasaqo itu artinya adalah waktu senja. Ya, waktu matahari terbenam. Makanya dari kejahatan waktu matahari terbenam apabila dia telah gelap gulita. Ketika matahari terbenam kan dari terang, redup, redup, redup sampai ke gelap. Gelap. Sampai benar-benar gelap gulita di pertengahan malam sampai nanti di sepertiga malam sampai matahari terbit lagi. Ya, itu namanya ghasaqo. Dan ini biasa ya, ini kita sampaikan ya di sini pada ummahat yang hadir di kelas gym. Korelasinya dengan kehidupan sehari-hari ketika matahari terbenam kan biasanya anak-anak zaman dulu ya disuruh orang tuanya untuk apa? Masuk ke rumah ya. Rumah. Pintu ditutup, jendela-jendela ditutup ya. Nah, ya kenapa? Karena ada kejahatan. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan apa itu? Masih tanda tanya. Karena kita belum selesai nih surah Al-Falaq. Ya, awal kejahatan itu di sana. Awal permulaan malam itu dimulainya kejahatan. Ya. Kalau orang tua zaman dulu kan bilangnya, wah, nanti hati-hati keluar rumah maghrib-maghrib, nanti diculik kalau ngewek kan gitu ya. Iya. Orang dulu tuh. Nah, dibilang salah ya sebenarnya salah nggak begitu ya. Tapi dibilang benar juga enggak juga gitu ya. Dibilang salah juga kadang bisa juga benar gitu ya. Artinya yang benar adalah adanya kejahatan di situ. Di waktu permulaan malam. Apabila telah gelap gulita sampai dia gelap gulita. Ya. Idza apabila waqabah. Kita tahu ya huruf yang hanya bertemu fiil adalah idza. Ya. Idza jaa nasrullah. Jaa. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'at. Waqa'a yaqa'u. Ya. Kata kerja semua itu kalau ketemu idza. Ya. Nah, ada dua kata kerja. Yang pertama ghasaqo. Yang kedua adalah waqaba. Silakan ditasrifkan ghasaqo. Ya, ya kursiku. Ustaz. Apa Ustaz? Hah? Apa? Ghasaqo apa Ustaz? Gosako, gosako itu kan. Iya, betul. Ghasaqo, ghasaqo. Oh, gosaku. Gosako, gosaku, gosakot, gosagota, gosatum, gosatum, Masya Allah. Ghasaqtu, ghasaqna. Ya. Dan ghasikin adalah fa'il. Nah, Fa'il. ya. Dari isim fa'il begitu. Lanjut ke waqabah untuk mempersingkat ya.
Ya, waktunya cepat sekali ternyata. Waqoba 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 waqobu waqobat waqobata waqobna waqobna waqobta waqobtuna waqobtun waqobti waqobtuma waqobtunna waqobtu waqobna waqobna. Waqafna, Masya Allah. Mumtaz ya. Alhamdulillah kita bisa mentasrifkan dengan baik ya. Dalam step ini kita bisa mendapatkan dua faedah dari Al-Quran maupun dari pembahasan soraf ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat di ayat yang keempat. Nah, ini pelakunya ada di sini nih, ayat 4 nih. Ya. Silakan dibaca sama-sama. Amin. Syarr Syarrin nafasati fil uqad. Naam. Ya, Masya Allah. Ya. Di sini banyak kesalahan dalam membacanya ya. Ada yang namanya gunnah musyaddadah. Ya, dibacanya tebal Bal. dan gunnah ya, digunakan. Syarrin Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya. Mim dan nun yang menjadi bertasdid. ya, mim dan nun bertasdid yang ditebalkan yang disebut dengan gunnah musyaddadah. Oh ya, mohon maaf jadi melebar ke tajwid ya. Ya, mohon maaf. Kita lanjutkan artinya dulu, Ummahat. Apa artinya? Dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada ikatan atau buhul-buhul talinya. Iya, Masya Allah. Ya, berat ya dari ya, ternyata tersangkanya para wanita nih. wanita. dukun wanita. Ya. Dukun wanita ya, tukang sihir ya. Kita lihat dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul talinya. Kalau di terjemahan, kita lihat ya di arti secara bahasa. Wamin dan dari syarri kejahatan an-nafasat. Ya. Oh, an-nafasat itu artinya bagian dari apa? Jenisnya jamak apa, Ummahat? Itu mu'anas. Masya Allah, sahih. Ya, ada nahunya jadi ya. Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Aslinya an-nafasatu. Menjadi an-nafasatu. Ya. Panjang. Ta-nya panjang. Ada alifnya. Itu menunjukkan bahwa jamak mu'annas salim. Ya. Dan diambil dari kata nafasa. Nafasa. Artinya kata kerjanya dari tukang sihir. Tukang sihir itu kerjanya apa kerjaannya? Di terjemahan. Menghembus. Meniup. Ya, menghembuskan, meniupkan. Ya, menghembuskan, meniupkan. Nafasa itu artinya meniup atau menghembus. Nafasa yanfuthu. Ya, menghembus atau meniup. Ya. Karena dia adalah jamak muannats salim ditujukan kepada perempuan. Ya, subjeknya ya. Menjadi apa? An-nafasat, yaitu para wanita-wanita yang menghembuskan. Lalu dijelaskan yang disebut dengan wanita-wanita yang menghembuskan adalah tukang sihir. Ya, bukan tukang tiup balon, bukan ya. Tukang sihir. Ya. Pertanyaannya, kenapa menggunakan kata kerja meniup? Kan kejahatan di malam hari banyak. Mungkin membunuh, memukul, membegal gitu ya. Kenapa harus meniup gitu ya? Kayaknya remeh sekali gitu ya. Dengan ditiup kejahatan itu besar. Gitu. Ternyata kata meniup ini, metode meniup ini, perbuatan meniup dan menghembus ini sudah ada dari zaman Nabi SAW. Lebih tepatnya dari zaman apa? Dari zaman Bani Israel yang di mana Allah mengutus malaikat Harut dan Marut. Ya, ada dalam surah Al-Baqarah tuh penjelasannya. Ya, malaikat Harut dan Marut.
ini adalah sebuah cara, ya. Kalau di dalam agama kita namanya ruqyah syirkiyah namanya. Ya, jampi-jampi, mantra-mantra, mantra mandraguna gitu ya, guna-guna, santet dan lain sebagainya. Ya, metodenya apa? Dengan ditiup. Ditiup atau dihembuskan. Ya, dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat dengan metode ruqyah syar'iyah. Mungkin Ummahat pernah mendengar salah satu hadis yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Jadi ada beberapa sahabat bertemu dengan ketua Arab Badui. Ternyata ketua Arab Badui ini, suku Badui ini tersengat kalajengking. Kalajengking. Lalu dibacakan suratul Fatihah, lalu dihembuskan, ditiup bagian yang sakit. Ditiup. Ya, lalu sembuh atas izin Allah, biiznillah. Ya, setelah dia ikhtiar juga dengan herbal, dengan pengobatan-pengobat lainnya, lalu disambi dengan ruqyah. Ya, artinya ruqyah syar'iyah, ya, sebuah metode yang diajarkan oleh Nabi untuk memahami bahwa ada yang namanya ruqyah syirkiyah, dan itu dari zaman malaikat Harut dan Marut, memisahkan antara suami istri. Itu tuh yang pertama. Makanya paling bahagia tuh tukang sihir. Ya, paling bahagia tuh syaitan ketika ada seorang suami istri yang mungkin masalahnya cuman remeh ya. Masalah rempah-rempah lah gitu ya kalau istilahnya. Ternyata apa? Dia bercerai cuman masalah sepele. Ya, itu bisa jadi karena ada rasa dengki dan iri dari orang lain, dari hembusan-hembusan buhul-buhul tukang sihir melalui perantara tukang sihir, ya, dan lain sebagainya. Baik. Ya, itu disebut dengan nafasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa wanita, Kok perempuan sih? Wanita itu tipenya ini ya Ustaz, kalau udah emosi itu ya kayak akan terus lebih gemes. Bukan saya yang ngomong. Emosinya lebih labil Ustaz, daripada laki-laki. Udah terfitnah Ustaz. Masya Allah. Ya subhanallah. Tapi bukan ana yang ngomong ya, Ummahat yang ngomong. Biar tidak diskriminasi gitu ya. Nah, ya. Kalau dikatakan demikian betul, sahih. Ya. Nisful akal. Ya. Akalnya setengah, apalagi ketika diharamkan sholat dan puasa. Ya. Jadi jangan coba-coba ya. Seorang istri yang diharamkan sholat puasa lalu disinggung perasaan. Wah, itu terus-terusan Ustaz. luar biasa. Iya, ya. Dan mudah terpengaruh di antaranya. Dan itulah yang terjadi pada peristiwa malaikat Harut dan Marut. Allah menguji Bani Israel, dan yang banyak menjadi korban adalah para perempuan. Dan para perempuan itu mendapatkan ilmu dari para wanita itu mendapatkan ilmu dari malaikat Harut dan Marut, ya, lalu diamalkan ilmu itu. Na'udzubillah. Ya. Hanya kita kalau laki-laki zikir pagi petangnya tidak boleh putus, ya. Kalau wanita zikir pagi petang dan perbanyak zikrullah, ya, itu tidak boleh putus. Karena tamengnya, perisainya harus lebih banyak wanita itu dibandingkan laki-laki. Ya. Nah, kita lanjutkan fil uqadi, ya. Fil uqadi, ya. Ada apa? Uqad itu arti ikatan. Dari kata aqoda. Tenang saja Ummahat, kita catat dulu nanti ditasrifkan. Ya, aqoda, ya. Akidah, akdun nikah. Nah, akad jual beli. Nah, sudah di Indonesiakan ya. Ya. Kalau mat kerja ada tulisannya akad kerja. Nah, ya, ikatan. Jadi dihembuskan itu di sebuah perantara, ya, wasilah yang namanya buhul, ikatan. Ya, medianya itu random, tidak diketahui. Kadangkala tali yang diikat-ikat di sebuah barang tertentu gitu ya, atau plastik dan lain sebagainya, itu hanya sebuah wasilah saja. Dan biasanya diikat dengan apa?
dengan organ tubuh kita ataupun pakaian baju kita yang biasa kita gunakan. Sebagaimana Nabi itu disantet oleh orang Yahudi. Dari apa? Dari helaian Rambut. satu helai rambut, ya. Oh, kalau begitu Ummahat kalau mau cukur rambut di salon buat perempuan, rambutnya dibawa pulang gitu. Bukan. Bukan itu maksudnya. Hikmahnya bukan itu, ya. Ya, maksudnya ya hati-hati ya dengan pakaian kita. Kadangkala ada yang seperti itu dengan media pakaian, ya, dari media bulu rambut, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan itu harus dibakar Ummahat, tidak bisa dengan diruqyah saja. Ya, diruqyah datang ustadz misalkan diruqyah, wah dia memberontak dan lain sebagainya lalu sembuh. Tentu tidak. Karena ruqyah yang paling utama adalah dari diri sendiri. Lalu ketika itu ada buhul langsung dibakar. Iya, buhul itu harus dibakar. Ya, agar ikatan hilang. Ya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalau sudah paham, coba silakan tasrifkan. Nafasa, tasrif lugawi. Ya, wahid, itsnan, salasa. Nafasa, nafasa, Nafasu, nafasu, nafasata, nafas, 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 nafastum, nafasti, nafastunna, nafastu, nafasna. Masya Allah, nafasna. Sahih, mumtaz. Sekarang akoda. Silakan wahid, itsnan, salasa. Aqada, aqadu, aqadat, aqadata, aqadna, aqadtuma, aqadtum, aqadti, aqadtuma, aqadna, aqadtu, aqadna. Masya Allah. Ya. Kayaknya nggak perlu belajar kitab tasrif lagi ya. Itu kan cuman ininya. Iya, ya baru Belum tasrifnya. Iya, baik. Ya. Kita lanjutkan Ummahat terakhir, ayat terakhir. Silakan dibaca sama-sama wahid, itsnan, salasa. Masya Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Ya, kita tulis dulu ya. Kata kerjanya apa di situ, Ummahat? Hasada. Hasada. Hasada yasidu. Baik, kita akan terjemahkan dulu seperti biasa. Apa terjemahannya? Dan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Apabila dia dengki. Ya, Masya Allah. Kalau kita tahu ya kaidahnya dan artinya indah ya. Kalimatnya ini indah sekali ya. Dan dari kejahatan pendengki atau orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, sebelum kita lanjut ya. Mungkin di kelas Ibu Evi sudah menjawab ya. Coba selain Ibu Evi ya. Apa artinya dengki, Ummahat? Dengki itu kayak Oh, bukan orang kaya dengki itu. belum Oh, belum selesai ya. Apa? Belum. Orang yang tidak senang melihat orang senang. Oh, orang yang tidak senang melihat orang senang. Terus maunya ngelihat orang sedih terus gitu ya? Tidak bisa melihat apa ya? Kebahagiaan. Ada yang kurang nih. Dia tidak senang dengan orang yang senang gitu ya. Dia senang dengan kesenangan orang. Kesenangan orang ya. Orang yang senang. Ada tambahan lagi apa? Ummahat. Silakan. Apa hasad itu? Boleh searching lah, boleh. Silakan. Kadangkala searching itu bisa lebih nangkep daripada dijelaskan.
Apa ummahat hasad itu? Ayo, waktunya terbatas. Ada Ibu Marianti di sini. Saya diam-diam saja. Ya. Umu Zuhdi, apa Umu Zuhdi? Hasad itu? Iri. Iya, iri, iya betul. Kan kita bicara definisi ya. Hmm. Mm-mm. Ya. Apa ummahat? Tidak suka melihat kebaikan di orang lain. Ya, ya. Tidak suka melihat kebaikan kenikmatan orang Orang lain. lain. Betul, sama itu jawabannya. Dan ingin hilang kan orang lain itu ingin hilang gitu. oh iya. Ya, bahasa kita begini. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ya, tambahannya begitu. Jadi orang dengki, orang iri adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Tetangga punya rumah misalkan bagus, rumahnya terbakar. Nah, itu kita inginkan itu. Mudah-mudahan rumahnya kebakaran gitu ya, didoakan. Nah, itu dengki itu. Ya, dengkinya luar biasa sampai melakukan ya. Nah, di sini di kalimat ini wa misyarri hasidin. Ya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengki, apabila dia telah melakukan dengkinya dia. Karena ada orang yang dengki tapi belum melakukan, belum action. Ya, siapa itu? Kita. Nah, lebih khususnya lagi adalah para ulama. Jadi ummahat harus tahu ya, hasad itu adalah fitrah, sifat manusia. Ya, seperti orang yang melakukan dosa, ya melakukan kesalahan, itu kan manusia sekali gitu ya. Nah, kalau tidak hasad sama sekali itu namanya malaikat gitu ya. Manusia itu pasti punya rasa hasad, rasa iri. Tapi irinya orang beriman itu dengan diam, tidak mengeksekusi, ya, tidak menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang lain. Cukup diam. Ya. Itu hasadnya orang yang beriman. Ya. Contoh umpama ya, ummahat lihat tetangga baru punya motor baru misalkan. Ya, cukup diam saja, nggak perlu bilang sama suami, ya, wahai suamiku, ya, motor saya kayaknya sudah mulai usang, gitu ya. Lihat tetangga ternyata, masya Allah, bagus sekali, gitu ya. Nah, itu sindiran kepada suami untuk dibelikan apa? Motor baru. Apakah itu bagian dari hasad? Pertanyaan itu. Enggak deh. Enggak deh Hah? kayaknya. Enggak, Bagian dari hasad atau tidak? Tergantung itunya sih, Ustaz. Kan tapi dia kan nggak ingin motor orang yang tetangganya itu kenapa-napa, Ustaz. Betul. Tapi Hasad. apakah Iri, Ustaz. Iri, iri aja ya, tapi nggak iri kan sampai yang dengki? maksudnya Ya, nggak sampai ingin kenikmatan orang lenyap gitu loh, Ustaz. itu halus Kayak ummahat. iri pengen dibeliin. Iya. Pengen dimiliki, betul pengen dimiliki. Tapi ingat ummahat, ketika tetangga kita kecelakaan naik sepeda motor baru, ada rasa apa di dalam hati kita? Sedih, Hah? kasihan. Dalam kondisi kita masih punya motor jelek, alhamdulillah ya motor jelek, tapi nggak jatuh daripada motor baru, tapi Tapi itu ada hasad. Kalau itu kayak nyukurin, Ustaz. kenapa? Kayak nyukurin nggak kalimatnya Nyukurin. disyukurin Iya. gitu. Sama ummahat itu hasad juga, tapi dengan hasad yang tingkatannya rendah. Ya. Jangan membandingkan. Nah, ingat nih, biasanya sesuatu yang membandingkan itu akan mendatangkan rasa hasad. Berarti itu berdosa, Ustaz. Ya, bagian dari dosa. Ya, itu kan manusiawi ya. Kadangkala kita ya melakukan hal tersebut gitu ya. Cuma kita nggak sadar gitu, Ustaz, bahwa itu Meskipun yang tanpa berbuat kita ini. sadari, makanya kita perbanyak istighfar dan meminta taubat kepada Allah. Ya, seperti itu.
Ya, jadi semua hasad itu buruk? Tentu tidak. Ada hasad yang baik. Dalam hadis itu ada 2 hasad yang baik disebut dengan ghibthah. Apa itu? Yang pertama adalah hasad ketika seseorang ya, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Lalu kita ingin ya berusaha tanpa menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Hmm. Ya, Iya. misalkan tetangga sebelah ternyata tiap hari itu sedekah, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Kita lihat, wah, akhirnya tiap hari bilang sama suami minta duit gitu ya. Nah, karena kan yang diberikan suami ke istri itu biasanya buat apa? Buat hari-hari, ya kan? Bukan buat Belanja. sedekah. Iya, buat belanja gitu ya. Iya. Betul. Akadnya beda gitu ya. Minta duit gitu kan. Buat apa? Buat sedekah, buat sedekah, buat sedekah. Nanti suami kan akan tahu kenapa. Nggak perlu tahu lah, pokoknya sedekah aja. Perbanyak. Ya, ternyata suami lihat, oh karena tetangga. Bisa jadi. Dan itu adalah hasad yang baik. Kalau Ya, diam-diam Ustaz, apalagi misalkan diam-diam. dari Itu uang belanja yang dikasih, ya udah kita mm, sedekahin tanpa bilang-bilang itu nggak apa-apa. dengan syarat belanjaan kita semuanya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi misalkan. Iya. Tapi jangan dikurang-kurangi. Harusnya beli sayur, mayur gitu ya. Speknya diturunin Ustaz. Itu bahaya loh Umahat ya. Itu bahaya seperti itu. Ya, nggak bisa demikian. Ya. Kecuali Ini itu adalah Ustaz, harta dari istri. dari yang untuk keperluan kita sendiri. Misalkan dikasih suami nih untuk belanja, nih ini untuk keperluan kamu. Misalkan Nah, kalau untuk misalkan keperluan, ya, misalkan beli boleh. kosmetik atau beli apa, tuh sama kita nggak dibeliin kosmetik, kita sedekahin itu. Nah, berarti kan Boleh. Tadi kan Ibu Marwati bilangnya pas ini uang belanja. Ya, kalau uang belanjaan nggak boleh. Kalau Akadnya uang buat itu ini. kalau uangnya diserahkan aja Ustaz, udah terserah Umi mau buat apa gitu. Nggak Kalau masalah. itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya. Tapi yang penting uangnya untuk kebaikan. Kebaikan. Ya. Jangan diputar untuk trading gitu ya. Bahaya. Ya, akhirnya sampai nggak bisa masak kan repot nanti. Iya, jadi tujuan suami itu tidak membatasi, oh ini hanya untuk belanja aja gitu. Ya, Jadi betul. dipergunakan Diatur. yang lain, yang penting terserah deh. Nggak masalah. Kok jadi bahas rumah tangga ya? Nggak tahu Ustaz. karena takutnya ini salah ini kayak gitu. Iya, Masya Allah. Jadi merembet kemana-mana. Ya, nggak apa-apa. Ini jadi dapat faedah kan. Nah, kembali lagi Umahat hasad yang kedua adalah ketika seseorang membaca Al-Quran. Artinya beribadah. Rajin ibadahnya, lalu kita ingin ya seperti dia atau lebih dari dia, orang lain itu. Tanpa menghilangkan nikmat orang lain. Nah, itu namanya hasad yang baik. Ya, lihat suami rajin ibadahnya, wah, akhirnya lebih semangat lagi seorang istri. Atau ada jiwa kompetitif, berkompetisi akhirnya untuk beramal soleh. Nah, ini bagus. Ya. Pahim tuh insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kita tasrif hasada. Ya. Masuk hasad juga ya Ustaz kalau kayak gitu, bukannya motivasi gitu. Yaitu hasad yang dibolehkan atau bahasa kitanya ghibthah karena membandingkan. Iya, membandingkan. Dia baik sekali ya, tetangga saya baik sekali, saya harus lebih baik nih. Nah, Hasad yang itu namanya hasad yang baik. Kan ada rasa iri tuh di dalam hatinya, iri yang baik gitu ya. Saya iri nih punya istri yang pulang kerja dibikinin kopi gitu. Oh, ternyata si suami itu curhat sama temannya. Wah, besok istrinya dengar gitu ya. Pembicaraannya besoknya langsung dikerjakan. Nah, itu iri yang baik, boleh saja. Gitu ya. Seperti itu. Pahim tuh insyaallah? Insyaallah Ustaz. Ya, silakan ditasrifkan Umahat terakhir hasada. Hasada.
hasadat hasadat hasadatna hasadna hasadtuma hasadtum Ma hasadtum hasadtuma hasadtunna hasadtunna hasadna hasadtu hasadna. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, 2-3 pulau terlampaui, kita bisa memahami tasrif dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, bahkan memahami rumah tangga dengan baik ya. Sedikit Masya pembahasan rumah tangga. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri, Ummahat? Sudah siap ya Ummahat di bulan Ramadan untuk kita panggil satu-satu? Waktunya belum pasti ya Ustaz ya. Hari Rabu, Oh, Rabu pagi, insya Allah. qadarullah Ustaz. Bentar Qadarullah. kan. Bentar. Nggak apa-apa Ummahat, ya jangan dipaksakan. Yang penting kita nanti bisa mendengarkan link YouTube-nya dan nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke grup ya, biar Amin. kita mendapatkan faedah. Ustaz, Kirain itunya hari belum dikirim ya Ustaz? Kenapa? Materi itunya belum dikirim. Oh iya, materinya Ya. belum dikirim. Setelah ini insya Allah. Ya, Ya, nah, Ustaz. setelah ini. Yang bahasa Arabnya ya, buat persiapan. Ustaz, Afwan itu berapa pekan Ustaz pas Ramadan? Kemungkinan 3 pekan karena 10 hari terakhir kita persiapan i'tikaf. Oh, nah, 3 pekan ya. Ya, 3 pekan insya Allah. 3 pekan. Ya. Dan waktunya insya Allah Berarti lebih banyak. puasa. Bukan 1 jam saja, 1 jam setengah insya Allah. Iya. Ya, Nah, Jamnya jam 9. Jam jam 9. 9 ya, sampai dengan selesai. Ya, baik. Nanti kalau masuknya terlambat nggak apa-apa Ustaz. Nggak ada masalah, kan nggak disetrap insya Allah nggak disetrap. Iya karena memang setengah hari full Rabu itu. Baik, baik ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Tetap semangat ya Ummahat. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab itu. Nah, amin. amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqul lakum wa hakadha minni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.